Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kita, yakni kalimat efektif. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi apa itu kalimat efektif, kita akan membahas dahulu bagaimana pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang menjadi kesatuan pikiran. Susunan kalimat biasanya terdiri dari kata, frasa, dan klausa. Setelah mengetahui apa itu kalimat, kita akan langsung membahas apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif yakni kalimat yang secara tepat mewakili gagasan penulis sehingga menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pembaca sesuai maksud penulis. Kalimat efektif sendiri memiliki prinsip-prinsip yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kesepadanan dan kesatuan. Kesepadanan dalam sebuah kalimat efektif adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperhatikan oleh kesatuan gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. Ciri-ciri dari kesepadanan dan kesatuan yakni 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak memakai kata depan di, dari, ke, pada, bagi, untuk sebelum subjek. Dan yang kedua, tidak mengulang subjek kalimat. Dan terakhir yakni kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat dapat membuat kalimat itu tidak efektif. Ketidakjelasan subjek dalam satu kalimat terjadi apabila sebelum subjek kalimat tersebut terdapat kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan lain sebagainya. Contohnya yakni, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Di sini pernyataannya salah. Dan yang benarnya adalah semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Dikarenakan yang pertama itu di awal kalimat menggunakan kata bagi. Selanjutnya subjek yang ganda akan memunculkan kalimat yang tidak terfokus. Dengan contoh, pertama, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Dan yang kedua, dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Untuk pernyataan yang benar yakni pernyataan nomor 2. Selanjutnya, kata hubung dipakai untuk membangun sebuah kalimat majemuk. Oleh sebab itu, kata hubung atau kata sambung tidak diperkenankan ada di dalam kalimat tunggal. Sebagai contoh, kami datang agak terlambat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Dan kami datang agak terlambat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Dan yang pernyataan yang benar yakni pernyataan yang kedua. Prinsip yang kedua dalam kalimat efektif yaitu kesejajaran, di mana kesejajaran ini adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina itu kata benda, bentuk kedua dan seterusnya juga tetap menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama verba itu kata kerja ya, bentuk kedua dan seterusnya juga tetap pakai verba. Contoh dari kesejajaran di sini yakni namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau pencantumannya di kertas khusus. Pernyataan ini salah dikarenakan kalimat di atas tidak mempunyai kesejajaran karena dua kata yang mewakili predikat terjadi dari bentuk yang berbeda, yaitu ditulis dan pencantuman. Jadi kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu, sehingga namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau dicantumkan di kertas khusus. Prinsip kalimat efektif yang ketiga adalah penekanan. Penekanan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang ditonjolkan. Kalimat itu memberi penegasan atau penekanan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat.
Contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya adalah Presiden mengharapkan. 2. Membuat urutan kata yang bertahap. Contoh, bukan 1.000, sejuta, 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Kalimat ini merupakan kalimat salah karena harusnya bukan 100, 1.000, sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. 3. Meletakkan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. 4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. 5. Mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Contoh, saudaralah yang harus bertanggung jawab. Prinsip yang keempat dalam kalimat efektif yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frasa, dan bentuk lain yang tidak dianggap perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Ada kriteria yang harus diperhatikan dalam kehematan kata. Di antaranya, 1. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Sebagai contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Sedangkan, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Pernyataan yang benar yakni pernyataan yang kedua. Dan kriteria berikutnya, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian subordinat dan hipomini kata. Sebagai contoh, ia memakai baju warna merah dan ia memakai baju merah. Pernyataan yang benar yaitu pernyataan yang kedua. Kriteria selanjutnya yakni penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam suatu kalimat. Sebagai contoh, dia hanya membawa badan saja. Lalu, dia hanya membawa badannya. Jadi yang benar adalah pernyataan yang kedua. Dan selanjutnya, kriteria selanjutnya yakni penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Sebagai contoh, bentuk tidak baku para tamu-tamu. Bentuk bakunya yakni para tamu. Prinsip kalimat efektif yang terakhir adalah kevariasian. Kevariasian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Sebagai contoh, seorang ahli Inggris mengemukakan bahwa seharusnya tidak dibangun pelabuhan samudra, namun pemerintah tidak memutuskan demikian. Memang cukup banyak mengendorkan semangat kalau melihat keadaan di Indonesia belahan timur, meskipun fasilitas pengangkutan laut dan udara sudah banyak dibangun. Dari contoh di atas, terdapat variasi kalimat, yaitu kata berawalan me pada kata mengendorkan, dan di pada kata dibangun. Berikut adalah sumber-sumber yang kami ambil untuk penjelasan dalam video kali ini. Itulah pembahasan mengenai prinsip-prinsip dalam kalimat efektif. Saya Andi Gisha Patika dengan NIM 2133014 dan rekan saya. Dan saya Aliana NIM 2133013. Kami berdua pamit undur diri. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.